Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina salata wassiyam wa hadana ilal imani bihi wa dinil islam. Wassalatullahi wa minhu salamu ala al-mustafa Rasulillah Muhammadin khairil anam wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang ke-20, hari Jumat yang ke 3. Alhamdulillah, kita sampai di hari Jumat yang ketiga ini. Semoga semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga semakin diberikan ketulusan dan keikhlasan dalam perjuangan ibadah kita kepada Allah. Dan semoga apa yang telah kita lakukan dari awal Ramadan, Jumat pertama, Jumat kedua hingga saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengabulkan segala doa-doa dan munajat kita, sehingga kita minta kepada Allah di 10 pertengahan Ramadan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di hari ini jelang akhir daripada bulan suci Ramadan, 10 akhir dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun hamba-hamba Allah yang yakin, beriman, bertakwa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah berjanji siapapun yang semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka akan dijauhi daripada api neraka jahanam. Semoga 10 akhir ini kita termasuk di dalam apa yang Allah janjikan. Dan semoga kita termasuk dalam perjuangan yang mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, sebagaimana kita persiapkan perjalanan kita yang panjang, maka persiapkan bekal amal untuk kita melewati perjalanan panjang tersebut. Semoga Allah berikan curahan taufik hidayah rahmat kepada seluruh yang berada di lingkungan kita. Allah berikan kepada para ahli kubur kita taman kebahagiaan raudhatan riyadil jannah. Yang sakit di antara kita semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang punya hajat di antara kita dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi usahanya oleh Allah. Dan mudah-mudahan segala hutang-hutang kita diberikan rezeki yang halal, yang barakah untuk dilunasi hutang-hutang kita. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah semakin luas perjuangan dakwah Nabi Muhammad, semakin banyak para pejuang-pejuang terpilih di dalamnya, dan semoga pejuang itu adalah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu dan selalu kita hadirkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in kita umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Dengan istiqomah terus menerusnya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin selesai ngajar santri, alhamdulillah dapat undangan dadakan. Dan masya Allah ketemunya sebentar, sesaat, tapi ilmunya banyak. Dan mudah-mudahan kami sampaikan tidak melebihi dan tidak mengurangi, mendapatkan kebaikan buat kita. Kalau seandainya ilmu ini emas, gak mau saya bagi-bagi. Tapi karena ilmu harus disampaikan, balighu anni walau ayat. Kalau kita sudah bisa huruf Iqra, ajarin anak kita.
Kita bisa surat Al-Fatihah, ajarin anak kita. Dan kalau kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, sampaikan kebaikan. Tapi kalau kita nggak mampu itu semuanya, sebarkan kebaikan. Artinya sekarang sudah mudah kita menjadi ahli dakwah, yaitu dengan cara membagikan kebaikan-kebaikan yang kita anggap baik. Maka itu menjadi pahala dakwahnya kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hari ini kami mau berbagi sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Mau apa kan? Mau ya? Tadi malam kita sholat tarawih dan buka puasa bersama dengan Syekh Jidhi namanya. Jangkung tinggi besar, Masya Allah. Dari awal ketemu sampai akhir bahasa Arab aja terus ngomongnya. Saya nggak boleh ini ngomong apa. Tapi Masya Allah ada salah satu santri yang dari Kuningan, ya, beliau menerjemahkannya pakai bahasa Sunda, makin ngehulang saya. Udah pakai bahasa Arab, kemudian diterjemahkannya pakai bahasa Sunda. Tapi ada sesuatu yang menarik untuk kami sampaikan pula. Beliau mengatakan, Sayyidhi mengatakan, ada suatu ketika seorang wanita ini, ya, sholat di musola itu aja, ya, gak kemana-mana, sholatnya di situ. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai masuk bulan Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sholatnya di situ aja. Tapi di pertengahan Ramadan nggak sholat lagi di situ. Sebelum pindah, ini anaknya nanya, Bu, kenapa sih ibu sering banget sholat di situ? Ah, senang banget kata ibu. Kenapa ibu nggak pernah pindah-pindah sholatnya di situ? Ah, senang banget. Kata si ibunya. Selesai itu ternyata ibunya pindah. Nggak sholat-sholat lagi di tempat itu. Udah lama baru nanya lagi anaknya, Bu, kata ibu senang sholat di situ, kenapa ibu pindah? Ah, imamnya udah nikah sama yang lain. Imamnya udah nikah sama ya. Jangan-jangan ada yang merasa. Awas ada yang merasa nanti. Jadi ternyata apa? Ternyata kalau kita ibadah karena senang, maka itu akan hilang. Senang rumahnya bagus, itu akan hilang. Senang mobilnya mewah, itu akan hilang. Kalau kita senang ibadah karena dunia, makhluk. Ini seorang ibu ini mengajarkan kepada kita, Syekh Jidhi ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ibadah karena dunia, macam-macam karena dunia. Ada ibadah karena dapat voucher. Ada ibadah karena ada janji-janji. Ada ibadah karena manusia misalnya. Ah, saya emang gak enak gue sama Abida, sering ngajarin anak saya. Ah, karena manusia akhirnya akan punah, akan hilang, gak akan pernah abadi. Gak akan pernah ketemu nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, Sayyidhi mengajarkan kepada kita gimana sih caranya membangun keikhlasan. Kan inti daripada kita ibadah adalah ikhlas. Mana cara kita bisa membangun keikhlasan agar kita sampai dari ibadah kita, sholatnya kita, puasanya kita, baca Qur'annya kita, sedekahnya kita, memindahkan batu, mengangkat duri, paku dan lain sebagainya, agar sampai kepada Allah, agar kita temui nanti di yaumil qiyamah dari amal ibadah kita. Apa yang mesti kita bangun? Cara membangun keikhlasan yang pertama beliau mengajarkan kepada kita, yaitu ikutilah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita nggak mengikuti dakwah Nabi Muhammad, saya orang pertama kabur dari babakan kuliah. Kenapa? Karena dakwah Nabi Muhammad itu berat. Dakwah umat dakwah baginda Nabi Muhammad berat. Tapi seberat-beratnya akhir zaman kita berdakwah saat ini, tidak lebih berat baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kita ini boleh dibilang masih receh, masih ringan. Belum ada yang melempari kotoran manusia ke dalam diri kita. Nabi Muhammad sudah mengalaminya. Belum ada di antara kita ketika berdakwah mendapatkan pukulan sehingga berdarah daripada pelipisnya. Nabi Muhammad mendapatkan itu. Belum ada di antara kita dilempari batu agar tidak tersampai dakwah kalimat tauhid. Kita gak ada yang seperti itu. Kita paling ada masuk telinga si eta si kieu receh.
Ada yang ngomong begini, biarin. Ada yang bicara, biarin. Kenapa? Sambung kepada niat tulus ikhlasnya dakwah adalah dakwahnya kita untuk siapa? Dakwahnya kita bercermin kepada siapa? Dakwahnya kita mengambil sanadnya kepada siapa? Kalau kita sudah satu, dakwahnya sanad kepada Rasulullah, dakwahnya kita nyambung sama Nabi Muhammad, maka yang ngomong A, B, C, D anggap petasan. Cetar. Anggap petasan. Bunyinya paling sekali. Paling lama kalau dia punya duit ya dia beli lagi. Kalau dia udah gak punya duit ya udah jempling. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui sejauh mana sih dakwahnya kita kepada Nabi, maka yang pertama hadirkan dulu Nabi Muhammad di hati kita. Kalau hati kita sudah penuh rasa cinta, rasa rindu, dan ingat perjuangan dakwahnya Nabi, maka apapun yang masuk ke dalam telinga kita, mata kita, kehidupan kita, pergaulan kita, masuk, tenang, Nabi Muhammad jauh daripada ini. Dan ternyata itulah dakwah dari guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu. Ya Allah, ada yang dipenjara, ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Zaman-zaman terdahulu. Kalau sebelum dipenjara, sebelum dibunuh, sebelum sampai badan kita sakit, gak usah takut, gak usah khawatir. Dan kalaupun mengalami itu, tenang, Nabi Muhammad yang pertama mengalami itu. Jadi kalau kita ingin membangun keikhlasan, Sayyidi mengatakan bahwasanya yang pertama, sadari kita ini sedang melanjutkan estafet dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita belum bisa ceramah, kita belum bisa baca kitab, kita nggak ngerti bagaimana cara hukum dan syariat yang harus kita sampaikan, tapi setidaknya kita menghadiri majlis seperti ini, kita menghadiri majlis guru-guru kita di Babakan Mulia ini, maka itu adalah kita sedang berdakwah, melanjutkan estafet dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam doa yang disampaikan oleh guru tercinta Allah yarham Kiai Haji Muhammad Husni Tamri, beliau mengajarkan doa ketika kita memandang ulama, para habaib, guru-guru mulia kita, jangan lihat gantengnya doang. Wah, ganteng banget, hidungnya mancung. Jangan, tapi hati kita sambungin ketika kita memandang Allahumma astur uyuba syaikhi bi ala tadhaba barakatul ilmi. Ya Allah, saya melihat memandangnya, mendengarnya. Ya Allah, jaga mata saya, butain, jangan sampai saya melihat aibnya ya Allah. Gara-gara kita melihat, akhirnya masuk ke telinga. Ya Allah, bikin ini budak. Bahasa Sundanya apa? Sama ya? Tuli. Bikin telinga ini tuli. Biar apa? Nggak ada yang masuk berita, informasi apapun tentang ustaz saya yang saya lagi lihat ceramahnya gitu. Kalau ada guru-guru kita, kiai, para habaib gitu, jangan. Ya Allah, bikin mulut saya ini bisu, gak bisa ngomong. Bikin mulut saya ini bisu ya Allah. Kita minta kepada Allah ketika memandang itu, agar apa? Jangan sampai mulut saya menjadi sebab menyebarkan aib daripada guru saya ya Allah. Karena apa? Di ala barakatul ilmi. Allah akan tarik kalau kita melihat, mendengar, membicarakan aib daripada guru kita, maka itu akan ditarik keberkahan ilmu, ngaji pagi, siang, sore, malam, jadi ahli neraka. Kenapa? Karena aib daripada gurunya dilihat, didengar, disebar, maka itu menjadi sebab ilmu yang dia dapat ditarik keberkahannya oleh Allah, gak akan sampai kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka dari itu, hari ini kita membangun. Pertama, ayo kita berjuang, kita berdakwah, kita syiar, kita hadir di majlis, niatin di rumah. Ya Allah, saya niat, saya ingin menciarkan dakwah kekasih Nabi Muhammad dengan hadir. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Syeddi mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita ingin mengetahui dan membangun daripada keikhlasan perjuangan kita, yang kedua kita harus yakin janji-janji daripada Allah. Apa janji daripada Allah? Kalau kita menghadirkan keikhlasan, sekecil apapun amal dan perjuangan kita untuk dakwahnya Nabi Muhammad, itu akan sampai dan akan menjadi ladang surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil, saya mah cuma masang terpal aja. Saya mah cuma gelar karpet aja. Oh, kecil, ikhlas nyampe kepada Allah, tulus karena Allah. Maka itu menjadi sebab ibadah kita yang gede-gede tadi itu, gara-gara yang ini bisa masuk surga. Amin ya Rabbal. Nah,
Oleh karena itu jangan lihat yang gedenya. Yang gedenya kita lakukan, kita perjuangkan. Yang kecilnya kita ambil bagian-bagian. Maka dalam prinsip dakwah diantaranya adalah peka. Kalau bahasa wanita sensitif, dicolek langsung ngadat. Naon sih nyolek-nyolek? Ada tamu, kan bawaannya sensitif wae. Nyamarah Bang. Ya. Oleh karena itu ketika kita menyambungkan prinsip dakwah, peka, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perjuangkan? Jangan nunggu. Karena kalau nunggu, yang kita gak akan pernah sampai kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Gak pernah diajak. Nunggu diajak. Gak pernah dikasih tahu. Apa yang kita lihat, kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Maka itu akan menjadi sebab prinsip dakwahnya akan nyampe, keikhlasan kita akan terbangun. Jadi yang pertama, membangun keikhlasan kita adalah sambungkan dakwahnya Nabi Muhammad yang sedang kita lakukan. Yang kedua, yaitu dengan cara kita meyakini pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membangun keikhlasan dengan qiyamul lail. Alhamdulillah tadi malam saya lihat, insyaallah nikmat ya yang terbit. Tapi ada juga yang di rumah, alhamdulillah. Semua itu adalah perjuangan kita. Itu semua adalah perjuangan dan ini adalah awal kita melangkah, awal kita bergerak, awal kita menghidupkan suasana qiyamul lail di 10 akhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Kalau sampai kita ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang, maka itu akan menjadi kebiasaan, gak aneh. Udah gak aneh. Bahkan para guru-guru mulia mengajarkan kepada kita agar kita punya banyak tempat sujud. Ya, karena itu akan menjadi saksi. Kalaupun seandainya di rumah, jangan di situ toh. Satu tiang pindah ke tiang berikutnya. Kan rumah banyak tiangnya. Pintu aja ada 2. Tiang sini, tiang sini. Kalau rumahnya ada 100 pintu, ya. Berapa rakaat? Ya, berapa rakaat? Nah, maka oleh karena itu, ya itulah caranya ulama. Bagaimana supaya kita semangat dan betapa kita punya banyak amal ibadah. Artinya pindah sholatnya. Sujudnya di sini 2 rakaat. Nanti niat lagi sholat yang sama, niat 2 rakaat yang sama. Nah, pindah ke sini. Udah ke sini ke depan. Di kamar mandi boleh nggak? Di dapur boleh nggak? Boleh. Di dalam kamar mandinya nggak boleh. Tapi kalau misalnya kamar mandi sendiri, agar apa? Menjadi saksi. Ini enggak rumah dijadiin gudang. Wah. Ya, harus kita kosongin sesuatu. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan jejak langkah sujud. Ya, pernah sujud di sini, pernah sujud di sini, pernah sujud di sini. Oleh karena itu, di 10 akhir Ramadan ini kita akan membangun ya kebiasaan. Kebiasaan di sini tidak ada kewajiban untuk imam, hanya contoh saja. Salatnya di sini, pindah di sini. Ya, dan sini pindah, nanti di depan, nanti di belakang terus. Ya, untuk apa? Agar kita punya banyak jejak sujud dan itu tandanya kita ingin memperbanyak sholat. Karena kalau di situ saja terkadang kita coba kayak sholat tarawih saja. Sholat tarawih di situ aja, kadang kita bawaannya berat. Ya, tapi kalau kita pindah, kenapa? Karena yang depan mundur ke toilet, maju kita. Terus gitu. Nah, itu akan bangun lagi, semangat barunya akan beda, nuansanya akan beda. Jadi, yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh Jindi ini yaitu membiasakan dan menghidupkan qiyamul lail untuk menghadirkan keikhlasan di hati kita. Dan yang terakhir, beliau mengatakan kalau kita kepengen makin ikhlas perjuangan kita kepengen makin diterima perjuangan kita, ibadah kita, sholatnya kita, zikirnya kita kepengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan perbanyak sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita dengan memperbanyak sholawat semua langsung. Sholat yang gede, haji, umroh, ibadah yang besar-besar dikunci dengan sholawat, maka ibadah itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi diterima. Semakin kita perbanyak sholawat, semakin banyak ibadah-ibadah kita yang dikunci oleh Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita mengurangi sholawat, ketinggalan sholawat, menjauhi sholawat, gak pernah sholawat apalagi, cuma naudzubillah, maka itu akan menjadi sebab amal ibadah kita tidak akan seimbang. Oleh karena itu, apalagi ini di hari Jumat, di bulan Ramadan, ayo kita perbanyak lagi, tingkatkan lagi jumlahnya, semangatnya, yakinkan amal ibadah kita akan sempurna dan dilengkapi dengan pahala sholawat yang kita baca setiap hari, insya Allah. Dan yang terakhir ada amalan agar kita diberikan ketulusan oleh Allah, diberikan keikhlasan oleh Allah. Yang kita baca, ya, yang kita baca diajarkan oleh Syekh Jidni ini, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Ikrimni ya. Apa? Bisa? Sudah cuma gitu. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini habis sholat tahajud. Habis sholat tahajud, habis sholat hajat, habis sholat istikharah. Nah, ini baca Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Ikrimni ya dzal jalali wal ikram. Ikrimni ya dzal jalali. Berapa banyak? Ya, sebanyak yang kita mau. Sebanyak yang kita mau. Perbanyak minta juga kepada Allah, ya Allah tulus. Makanya ketika kami menyampaikan doa, silakan doa masing-masing. Doa yang pertama kita harus selalu panjatkan, itu jangan mikir dulu yang lain. Ya, jangan kita mikir dulu yang lain. Ketika ada doa, silakan doa masing-masing. Munajat, minta dengan bahasa yang kita mengerti, langsung tancapkan di otak, pikiran kita dan hati kita. Doa yang pertama kita minta, ya Allah, tuluskan hati kami dalam beribadah kepada-Mu. Itu yang pertama. Ya Allah, ikhlaskan segala amal ibadah yang aku lakukan, yang aku perjuangkan. Itu yang pertama. Setelah itu baru, ya Allah, jadikan suamiku menjadi ahli majlis, suamiku, istriku, anakku, gitu kan. Tapi yang pertama diri kita dulu. Ya Allah, berikan ketulusan, keikhlasan dalam perjuangan ini, ya Allah, gitu. Karena di situ adalah akan menghadirkan kepada diri kita, hati kita bersih memandang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan perlu kami sampaikan, insyaallah kita dapat satu keberkahan di bulan suci Ramadan ini, yaitu buku dari Habib Novel Al-Idrus tentang solusi. Karena setiap kita pasti punya masalah. Kita pasti punya masalah. Dan kita kepengen ada solusi. Nah, ini ada, insya Allah kita ketemunya setiap kali ya mulai. Karena singkat pendek. Ya, singkat pendek. Ya, insya Allah hanya 7 menit kita langsung dapetin solusi. Ya, kami baca ini, masya Allah, nikmat banget. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di Qiyamul Lail 7 menit akan menjadi manfaat dan menjadi solusi dalam ibadah kita. Insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar barokah kita lanjutkan lagi belajar mengambil hikmah dan kesuksesan kita di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dini wa dunya wal akhirah fi darin amin ila akhir. Kita sudah sampai kepada sudah panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dini wa dunya wal akhirah fi darain amin ila akhir. Kita sampai pada bilangan
sholat witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kemarin tentang sholat tarawih. Sekarang tentang sholat witirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat witir adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau kita kenal witirnya bulan Ramadan doang. Selain dari bulan Ramadan, jarang kita. Ada yang melakukan, ada yang nggak pernah. Habis sholat isya ya udah selesai. Nah, tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan sholat witir baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Dan sekaligus ini adalah amalan yang sangat sunnah bagi umat beliau. Lebih khusus lagi adalah jika dilakukan pada malam-malam bulan Ramadan. Di dalam riwayat Rasulullah SAW di kitab hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 990 jilid 2 halaman 404. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Umar, ana rajulan sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an salatil lail, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul lail mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum subuh salat rak'atan wahidatan tudiru lahu ma qad shalla." Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, seorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang sholat malam. Jadi ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah daripada sholat malam. Maka Rasulullah SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat. Akan tetapi apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir. Jadi minimal sholat witir itu 1. Itu paling minimal. Baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kita mampu bisa 3, ya 3. Kalau kita bisa mampu 5, 7, angkanya jadi ganjil. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya udah ngantuk nih. Ya udah tutup dengan witir 1. Ya, tapi kalau kita belum ngantuk-ngantuk terus aja sampai masuk waktu subuh, gak apa-apa, tutup sebelum waktu subuh, tutup dengan 1 rakaat. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, telah bercerita kepada kami Sayyidina Anas bin Sirin radhiyallahu an, beliau berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, sholat apakah yang dilakukan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh? Dan aku bisa memperpanjang bacaannya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam 2 rakaat, kemudian menutupnya dengan witir 1 rakaat. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan seolah-olah adzan subuh terdengar di kedua telinganya. Hamad berkata, yakni cepat. Jarak antara sholat 2 rakaat terakhir Rasulullah SAW dengan masuknya waktu subuh sangat dekat sekali. Ketika kita lagi ada di musola misalnya, ketika kita lagi di rumah, kalau kita memang sholatnya khususnya kaum wanita, sholat di rumah, atau kita khawatir gak keburu misalnya, boleh kita sholat sunnah dulu di rumah.
Ya, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat boleh. Ya, atau sholat sunnah 2 rakaat ditutup dengan witir. Ditutup dengan witir 1 rakaat. Dan ini banyak dalil-dalil tentang Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir. Pertanyaannya, berapa sih jumlah sholat witirnya baginda Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Enggak ada yang tahu. Ada riwayat yang mengatakan 11 rakaat. Witirnya baginda Nabi 11 rakaat. Tapi dalam riwayat yang lain enggak bisa dihitung. Kenapa? Karena baginda Nabi selalu berpatokannya kepada umat. Kalau baginda Nabi sering melakukan, maka yang dikhawatirkan itu bukan lagi menjadi sunnah, tapi menjadi kewajiban bagi umat. Nah, baginda Nabi diantaranya apa? Diantaranya siwak. Bayangin ketinggian derajat daripada orang yang memakai siwak. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya dengan menggunakan siwak mendapatkan hadiah pahala dari Allah seperti melaksanakan sholat sunnah 70 rakaat. Dengan menggunakan dahsyatnya pahala siwak. Tapi baginda Nabi kadang dipakai di hadapan sahabat, kadang baginda Nabi pakai di rumah. Artinya apa? Karena takut memberatkan. Walaupun kayu kecil, ringan. Tapi kalau baginda Nabi sering pakai, khawatir menjadi kewajiban, sehingga umatnya kalau nggak pakai ini jadi dosa. Nah, maka dari itu ini jadinya sunnah. Sholat witir demikian. Sholat tarawih demikian juga. Ya sunnah. Tapi begitu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi, Nabi gak pernah meninggalkannya. Kalau umatnya ninggalin, ya. Jadi artinya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW begitu sangat sayangnya sama kita. Ya Allah, mikirin kita. Kalau kita nih selalu pakai siwak nih, takutnya ngeberatin. Udah dibuat sunnah aja kan, gitu. Sama diantaranya witir. Nggak pernah dikasih tahu oleh Nabi jumlah witirnya baginda Nabi sekian, harus sekian. Enggak. Kadang 1, kadang 5, kadang 11, kadang berapa? Wallahu a'lam. Bahkan ada yang riwayat mengatakan 23 rakaat witirnya baginda Nabi. Kalau kita tarawih, itu pun melihat imam. Imamnya iya. Jadi benar-benar bagi kita ini adalah diberikan keringanan oleh baginda Nabi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin baginda Nabi memberatkan umatnya. Tidak ingin baginda Nabi memberatkan umatnya agar di dalam melaksanakan ibadah dikit tapi banyak pahalanya. Dikit tapi akan mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan itu. Semoga kita selalu mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Cintanya kita semakin bertambah, rindunya kita semakin bertambah, dan semakin dekatnya kita kepada pandangan mata baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.